Halo, selamat siang pemirsa. Kita jumpa lagi dalam Jamestown Season 2 edisi hari ini, Rabu 27 Juli 2018. Membahasnya soal topik, ada tambahan dari vlog saya yang sebelumnya berjudul Cemburu versus Iri Hati dari kanal YouTube Emerald Days. Dan ada 3 tips yang dari sana yang mau saya sampaikan pada para pemirsa semua. Dan ada my little baby yang menemani saya pada siang hari ini. Namanya Faizar. Ini dia my little. Bener. Namanya Faizar alias Isi alias Isa alias Faizar. Ya, Isi diplesetin Isa ya gitu. Nah, pemirsa ada 3, langsung aja to the point. Oh ya, kita juga Ada Momo. Nah, ini Momo kesayangannya adik saya, Faizah. Nah, langsung saja straight to the point ya. Karena saya dan adik saya yang akan menemani pemirsa selama kurang lebih setengah jam ke depan sampai jam 1.30 waktu Indonesia Barat karena mau menyaksikan siaran langsung pelantikan Menteri hasil reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK yang kedua pada yang baru saja diumumkan pada pagi hari tadi. Ya, pemirsa, ada 3 tips untuk mengendalikan rasa iri hati. Yang pertama adalah yang serius dong. Yang pertama adalah kenali dulu apa keunikan yang Anda punya, kelebihan dan kekurangan yang Anda punya. Kenali diri Anda terlebih dahulu. Yang kedua adalah pemirsa, ini mau ngajak ngobrol, bukannya malah main sendiri, bukannya cuma numpang Aku tahu. Nah, pemirsa. Dengerin dulu. Enggak ada. Ayo, udah aku nggak mau ikut. Ya, ini. Maklum pemirsa ini anak manja, jadi ya harus diturutin. Yang kedua adalah jangan biarkan satu orang pun yang membuat Anda berhenti berkembang. Yang ketiga adalah carilah lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan pergaulan yang positif agar bisa membuat Anda berkembang. Ada tips tambahan, Faizah, soal itu? Enggak. Ya tadi dibilangnya tidur aja. Ada maksudnya sih. Tidur aja, jangan nonton TV. Nanti malah stres loh. Ada maksud lain di balik itu. Maksud lain itu adalah yang keempat adalah abaikan apa yang menurut pemirsa itu nggak penting. Betul kan? Iya. Abaikan apa yang menurut pemirsa itu nggak penting. Misalkan omongan-omongan yang nggak bagus itu lebih baik diabaikan saja. Selengkapnya, yuk kita ngobrol sama-sama. Bersama dengan si Faizah yang cantik dan imut ini. Yang pertama, kita wajib mengenali keunikan, kelebihan dan kekurangan yang Anda punya. Misalkan saya punya kelebihan atau ability di bidang speaking, dalam berbicara. Misalkan, alhamdulillah saya bisa menguasai bahasa Inggris, kemudian tahu banyak mengenai hal-hal yang banyak anak muda tidak tahu, seperti mungkin politik, masalah luar negeri dan yang lainnya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi alhamdulillah saya bisa diberikan kelebihan seperti itu. Dan kalau adik saya, kelebihannya adalah dia tahu banyak soal lagu-lagu masa kini. Terus juga kenalin dong apa kelebihan adik itu. Kelebihannya dia juga jago bikin musikali, atau jago ngedance atau joget karena dia seorang penari balet, ya. Terus apa, kenalin dong kelebihannya yang adik punya. Apa? Nah, kelebihannya tuh suka ngelucu kadang-kadang. Suka ngelucu dan lihat mukanya. Ini kelebihannya loh, mukanya imut sekali ya, seperti baby. Makanya saya menjulukinya My Little Baby Isi. Dan masih banyak lah yang lain. Kelebihan dan keunikan yang kami berdua punya gitu loh. Misalkan adik saya keunikannya
Itu tadi dia tahu lagu-lagu masa kini, lebih tahu banget dari saya untuk lagu-lagu yang masa kini. Terus juga lebih lihai dalam mengoperasikan smartphone dengan layar sentuh. Dan juga kadang-kadang beliau ini bisa lebih bijak dari saya loh. Ya. Ada yang ngena banget dan ada yang kadang-kadang nggak ngena juga. Tapi oke, nggak apa-apa. Tapi saya pengen mengingat, tapi saya ingin mengatakan juga pada para pemirsa semua. Kalau sebenarnya seorang seniman besar sekelas Pablo Picasso itu pernah bilang, seorang anak itu terlahir sebagai artis. Maksudnya apa? Semua orang itu terlahir dengan unik. Keunikannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing, dan dengan kekurangannya masing-masing. Nah makanya pemirsa, kita nggak boleh satupun mencela kekurangan orang itu. Nggak boleh. Misalkan mengatakan, wah orang ini cacat, wah orang ini bodoh, wah orang ini goblok atau apa, itu nggak boleh. Karena orang, betul kan? Ya. Apa? Mau ditambahin? Enggak. Nah, maklum, ini kan nggak serius. Setiap saya bikin video sama beliau ini nggak pernah serius pemirsa. Jadi mohon dimaklumi ya. Sebenarnya tadi orang lawak. tuh pintar kan? Ada juga orang lawak gitu. Nah, kalau pemirsa punya kelebihan, ya lebih bagus dikembangin daripada sibuk membetulkan atau memperbaiki apa yang menjadi kelemahan pemirsa gitu. Apa yang menjadi kelemahan Anda tuh biarkan aja. Biarkan aja menjadi kelemahan, biarkan itu menjadi tolok ukur untuk mengukur diri Anda. Anda bagusnya di bidang apa, Anda lemahnya di bidang apa. Biarkan itu. Kelemahan jadi tolok ukur. Kalau ada ada kelebihan, ya kita kembangin. Lalu kita gali lagi potensi gali lagi apa yang menjadi minat, bakat, talenta, dan potensi yang ada di dalam diri Anda supaya kelebihan Anda punya itu bisa tidak hanya berguna buat Anda sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Dan juga bisa menghasilkan uang. Contoh misalkan ini adik saya. Adik saya karena dia seorang penari balet, tubuhnya lentur. Siapa tahu dia bisa menjadi pesenam. Berlaga di Olympics misalkan. Gimnastik. Ya, berlaga di gimnastik, di Olimpiade maksudnya. Ya kan? Kan bisa toh sambil membanggakan diri beliau sendiri, keluarga dan juga bangsa dan negara Indonesia kan? Nah, maklum pemirsa ini orang yang nggak serius ya begini nih yang bikin videonya itu. Nah kalau menurut adik nih, adik sendiri lebih memilih. Aku dengar kok. Adik sendiri lebih memilih kalau ada yang nanya ya, lebih memilih untuk kembangin yang menjadi kelebihan adik atau memperbaiki apa yang menjadi kelemahan adik nih? Aku ngerti. Maklum pemirsa dari tadi dia dengerin musik jadi nggak Silakan dengar. Anda tanya Momo. Karena dari tadi Momo yang dengerin. Katanya dengerin. Iya aku dengerin, aku harus denger kok. Nih misalkan ada punya kelebihan nih, misalkan ada punya kelebihan. Ya, kelebihannya apa misalkan? Ada tahu lagu lah. Sedangkan ada kelemahannya mungkin nggak bisa masak misalkan kayak gitu. Nah, ada pilih mana? Ngembangin yang tahu banyak lagu atau memperbaiki nggak bisa masak biar bisa masak, gimana? Benerin lah. Salah. Ya. Tunggu. Salah pemirsa, maklum. Saya maklumi karena memang beliau masih kecil, tidak ngerti. Pokok pembicaraan seperti apa? Mari kita pindah ke meja saya. Bentar ya, saya pindah lokasi. Ayo.
Bawa kursinya. Sini. Oh, pindah lagi. Ini adik saya yang nggak serius nih kalau dia bikin ini pasti masih nggak pernah serius gitu. Nah, kita lanjut lagi. Masalah yang pertama tadi. Kalau adik saya jawabnya salah. Tadi kan saya tanya lebih bagus mana? Lebih bagus ngembangin yang kelebihannya, tahu banyak lagu, atau benerin yang nggak bisa masak jadi bisa masak. Jawabnya yang benerin supaya bisa masak. Nah, saya perlu kasih tahu pemirsa, kalau kita sibuk dengan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan Anda, itu hanya membuang-buang waktu. Hanya akan membuang-buang waktu, dan Anda itu sama saja melakukan apa yang tadi dicontohkan adik saya tadi, itu sama aja dengan melakukan tindakan bunuh diri. You committed a suicide when you repair your weakness. Anda sama saja melakukan tindakan bunuh diri kalau Anda sibuk dengan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan yang Anda punya. Karena biarlah kelemahan itu, memperbaiki kelemahan memang perlu waktu. Cukup lama memang. Sedangkan Anda punya kelebihan yang semestinya bisa Anda kembangkan lagi. Yang bisa menjadi potensi untuk Anda. Misalkan gini. Adik saya punya boneka yang bagus. Nah, di satu sisi, adik saya punya boneka yang kondisinya udah butek lah. Di laundry lah. Nah, butek. Nah, kata beliau bisa di laundry. Tapi sebersih-bersihnya di laundry atau dicuci, masih ada juga bekas buteknya. Itu. Beli baru lah. Gitu. Jadi inilah yang perlu Anda perhatikan. Daripada sibuk membuang-buang waktu, memperbaiki apa yang menjadi kelemahan Anda, dan Anda melakukan tindakan bunuh diri, yang lebih baik kalau ada kelebihan, kembangin. Jadi jawabannya gitu deh, kalau ada tahu banyak lagu, kembangin. Tahu lebih banyak lagu yang masa kini lagi. Kelebihan Anda kan itu, tahu banyak lagu. Ya mestinya dikembangin, tahu lebih banyak lagu lagi, gitu. Jadi begitu pemirsa, kalau ada kelebihan, kembangin. Karena siapa tahu dengan kelebihan itu bisa yang pertama mungkin bisa menguntungkan buat pemirsa sendiri. Contoh, adik saya tahu banyak lagu, ya kan, tahu banyak lagu masa kini. Kan siapa tahu bisa menjadi bisa menjadi presenter acara musik di TV, atau jadi penyiar radio yang tahu banget banyak lagu. Atau bisa menjadi seorang penyanyi. Kan selain bisa menguntungkan beliau sendiri, juga bisa menghasilkan banyak uang untuk adik saya. Misalkan kayak gitu. Nah, makanya ada kelebihan, kembangin. Ada kelemahan, kita biarkan. Biarkan itu menjadi tolok ukur. Biarkan itu menjadi tolok ukur dari diri Anda. Anda lemah di bidang apa? Misalkan saya mungkin nggak bisa nyapu, ngepel, nyuci, atau masak. Nggak apa-apa. Saya biarkan kelemahan saya di bidang seperti tadi. Dan Anda juga harus berani mengatakan apa yang Anda miliki, apa yang Anda punya. Kelebihan dan kekurangan yang Anda punya, Anda harus berani mengatakannya. Nggak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada keluarga Anda sendiri. Anda katakan harus dengan jujur. Karena dengan kejujuran, orang itu bakal hormat, bakal respect sama Anda. Tapi resikonya, semakin Anda jujur, Anda bisa semakin dibenci. Nah, inilah resiko dari akhir zaman. Orang yang jujur malah dibenci, orang yang dusta makin disayangi. Nah, inilah yang istilahnya tuh kalau orang Jawa bilang bolak-balikin zaman gitu. Bolak-balikin zaman. Inilah akhir zaman itu seperti ini keadaannya. Maka daripada itu, Anda harus berani.
Saya sudah pernah melakukan hal tersebut. Saya sudah pernah melakukannya. Dan saya merasakan betul dampak dari ketegasan yang saya pertunjukkan itu. Anda harus tegas. Tegas berani mengatakan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda. Gitu. Itu tips yang pertama. Dan Anda juga harus tahu dulu Anda itu siapa. Anda punya keunikan, kelebihan, dan kekurangannya apa. Itu yang pertama. Tips dari saya. Tipsnya. Yang kedua, bukan tips dari saya, tips dari Edozel dan teman-teman. Yang kedua, jangan biarkan satu orang pun membuat Anda berhenti berkembang di dunia ini. Ini sekaligus merangkum juga yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga tadi adalah maaf ya. Yang ketiga tadi adalah kemudian pilihlah lingkungan yang positif, baik itu lingkungan pergaulan maupun keluarga. Dekatilah orang-orang yang berenergi positif di sekitar Anda. Dan yang terakhir, tips dari adik saya, Faiza tadi adalah, yang tadi kan nonton TV aja, jangan tidur, ada maksud di balik itu. Abaikan Jangan nonton TV, tidur aja. Ada maknanya. Abaikan apa yang nggak penting. Abaikan omongan-omongan yang nggak penting. Tidur aja mending. Dan abaikan omongan-omongan yang menurut kami berdua itu useless. Tak ada gunanya. Kalau mau saya dalilkan dengan agama, ada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-3. Mungkin saya perlu bacakan ayatnya supaya bisa di Al-Mu'minun maksud saya. Al-Mu'minun ayat ke-3. Mungkin saya perlu bacakan ya. Ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Aduh, saya nafas dulu mengasah tadi. Jadi gitu lah pokoknya. Jadi cara kita jangan biarkan orang, termasuk dalam keluarga sendiri, ada satu orang yang membuat Anda itu berhenti berkembang. Masalah suka nggak suka, biarkan aja. Karena pada kenyataannya, menurut Deddy Corbuzier, kita ini Anda tidak bisa membahagiakan semua orang di dunia dengan keputusan, dengan sikap yang Anda ambil. Begitupun juga dengan saya dan adik saya. Itu fakta, itu kenyataan. Dalam hal ini, suka nggak suka itu hal biasa. Pro kontra itu hal biasa. Ya. Bahkan ada yang suka membanding-bandingkan. Kayak saya dibanding-bandingkan sama mama saya dengan teman-teman, dengan anak-anak teman-teman mama saya yang sudah lulus wisuda. Nah, di sini Anda harus berani mengatakan. Anda harus berani mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Memang konteksnya gini. Orang Muslim beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Orang bukan Muslim beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan kita wajib menghargai hal tersebut. Saya dalam wawancara saya dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Rektor PTIQ, Mufti Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, menyatakan seperti ini.
selama masih berstatus anak cucu Nabi Adam, ya kita wajib menghargai satu sama lain. Nggak peduli jenis kelaminnya apa, nggak peduli warna kulitnya apa, agamanya apa, pekerjaannya apa, dari suku mana, dari negara mana, bahasa apa yang digunakan. Kita wajib untuk menghargai satu sama lain. Wajib hukumnya untuk menghargai satu sama lain. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan orang satu dengan orang lain. Saya minum dulu ya. Kita lanjut lagi. Maka daripada itu, ya jangan, kalau benda mungkin bisa dibanding-bandingin. Tapi kalau orang nggak bisa. Karena apa? Tolong dicatat baik-baik ya. Tolong dicatat dan didengarkan ini baik-baik. Karena setiap orang itu sudah ditentukan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan hidupnya berbeda-beda. Dan kita sebagai hamba Allah tidak tahu, tidak akan pernah tahu, dan tidak akan pernah bisa untuk tahu apa yang Allah lakukan dan yang akan Allah lakukan kepada hidup kita. Allah bisa balikkan keadaan. Orang yang tadinya keadaannya miskin banget, mau makan aja susah. Pekerjaannya gelandangan di jalanan, tinggal di jalan. Ngemis, pemulung. Bisa-bisa Allah balikkan, dapat pekerjaan yang layak, Allah kasih rumah, Allah kasih makan, bisa. Dan sebaliknya, orang yang kaya banget bisa jatuh miskin. Bisa saja Allah ciptakan seperti itu. Bisa saja Allah ciptakan seperti itu. Ini dong, dekat kamu dong. Maka daripada itu, saya pengen mengingatkan, orang nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena orang sudah punya jalan hidupnya masing-masing. Dan orang juga punya keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nggak bisa kita samakan orang yang satu dengan orang yang lain. Nggak bisa. Saya dengan adik saya, pertanyaannya, apakah sama? Tidak. Enggak. Nggak sama. Adik saya punya keunikannya. Beda dengan saya. Apalagi saya. Gitu. Tapi banyak orang nggak ngerti. Karena tidak diberikan ajaran. Tidak diberikan pendidikan soal ini. Udah mau hampir overtime ya. Jadi saya persingkat aja. Kalau misalkan ada orang yang banding-bandingin, ya udah abaikan saja. Atau ini dong deket abang dong, kamu mau masuk ini. Nggak mau. Capek. Ntar kita bahas topik yang lebih mudah dimengerti sama adik ya. Jadi, hendaklah mungkin kita lebih banyak bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Apa yang sudah Anda miliki itu belum tentu orang lain punya. Anda punya kelebihan di bidang apa, belum tentu orang lain punya. Anda punya kelemahan di bidang apa, belum tentu orang lain punya. Ya jadi syukuri aja lah. Kalau kata lagu ya The Massive, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tuhan pastikan memberikan. Apa nih? Sambungannya apa tuh? Saya lupa. Pokoknya ada di lagu Jangan Menyerah dari The Massive. Nonton aja di itu. Jadi, karena sudah sedikit overtime, jadi sudah waktunya saya memberikan kesimpulan di sini bahwa hitunglah berkah dan kelebihan-kelebihan yang Anda punya. Jangan selalu merasa kurang.
Jangan selalu merasa kurang, jangan selalu merasa bahwa apa yang Anda inginkan tuh wajib tercapai. Nah, itu namanya Anda menjadi pribadi yang ambisius namanya. Ambisius itu bermula dari rasa iri hati yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum Anda punya. Lalu Anda menghalalkan segala cara supaya Anda dapat. Misalkan Anda pengen jadi miliarder. Karena Anda ambisius banget pengen jadi miliarder, segala cara Anda lakukan, yang penting Anda jadi miliarder. Mau cara yang bersih kek, yang kotor kek dilakuin, yang penting bisa jadi miliarder. Nah, itu jangan seperti itu. Perbanyaklah bersyukur ya atas apa yang Anda punya. Karena belum tentu orang punya. Makanya kalau untuk urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Maksudnya apa? Anda punya kehidupan yang baik, syukurilah. Karena masih banyak orang-orang yang kehidupan dunianya jauh lebih nggak bagus daripada Anda. Tapi sebaliknya, kalau untuk urusan akhirat, Anda lihat ke atas. Anda lihat orang-orang yang amalannya jauh lebih baik daripada Anda. Ketimbang Anda melihat orang-orang yang amal ibadahnya lebih buruk daripada Anda. Jadi, dan juga yang penting adalah abaikanlah omongan yang nggak penting itu. Nah, semuanya kembali lagi ke faktor lingkungan. Kalau lingkungan keluarganya positif, mendukung apa yang Anda pilih, apa yang Anda tetapkan sebagai keputusan Anda untuk berkembang, keluarga wajib mendukung. Suka nggak suka itu wajar. Dan pilihlah juga lingkungan pertemanan yang positif. Harus banyak bergaul atau mendekati dengan orang-orang yang bagus-bagus, yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif dideketin. Gitu. Kayak adik saya nih, kenalin. Adik saya punya banyak teman. Karena apa? Adik saya ini sebenarnya punya energi positif yang bagus banget. Makanya temennya banyak. Ya kan? Iya. Nah, itu pandai itu. Nah, makanya itu saya bilang, iri hati tidak boleh. Tapi orang wajar punya iri hati. Tapi tergantung outputnya. Kalau yang tadi saya contohkan ambisius itu tidak boleh. Kalau Anda iri, pengen jadi miliarder. Nah, gimana caranya? Ya jadikan iri hati itu sebagai penyemangat, sebagai motivator Anda untuk menjadi miliarder dengan cara yang halal. Bukan menghalalkan segala cara untuk menjadi miliarder. Ya, saya kira itu karena sudah secara langsung pelantikan menteri-menteri hasil reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 di TV. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini dan kita ketemu lagi nanti di episode-episode yang akan datang. Dan jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube saya, James Grant Smith Shopping, dan juga Edozel Days untuk menyaksikan Easy Talk yang lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan swadikap.